Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Suaranya kedengaran ini ya? Masmu asal? Baik. Masmu Ustaz. Naam, syukran. Al-yawm fi hadzal nahar nuridu an kama hiyal adah yakni nata'allam ma'an wa natahaddas ma'an fi ma yata'allaq fi ada ayu maddatin hadhihi ya dirasa al-Qur'aniyah wa ulumul Qur'an ayyama taqulun ala kulliha hakada al-mawad wa ana abda bi kasfi hudurikunna yakuna ma'ana sari'an wa liman kana mustadinan wa uzin lahuma wa hiya wa huma khairun nisa wa jihan. Tep wa fi hadan nahar kama kana bil ams annana nuridu an naqra wa kadzalika nafham ma'an wa ghairu dzalik. Tep Devika Ridaul ma'ana? Naam Ustaz. Baik, syukran. Semangat sekali ini, udah makan banyak ya kayaknya ya. Oke. Yang mulia? Hadira Ustaz. Baik. Akhar yakni Maharani? La tujad? Mar'atu solihah? La tujad? Rizki Dwita? Takun ma'ana? Hadira. Nisa Musta'dina? Milda Aulia? Oh itu ada ya. Ustaz. Ya. Puspa Arum? Hadira Ustaz. Ini apa? Rizki Dwita ya? Oke. Aisyah Khairun Nisa? Hadira Ustaz. Ya. Jihan Istadzanat. Farida Salsa? Mana? Hadira Ustaz. Ayo. Dewi Intan? Ada ya? Hadira. Lubna Azizah? Nurjanah Kasmilah? Oh. Nabila ini? Hadira Ustaz. Ayo. Hafiyah Muna? Hadira Ustaz. Baik. Al-an nahnu nurid an na'rif ayya sayin wasaltunna fi mana ya? Na'rif wajibatakunna fi al-kitabah wa kadzalika fil qiraah hatta nafham ayna wasaltunna wa minal ahsan kama bil ams ba'dakunna qad sa'altuna an alil madah wa hadha ahsan ya idza lam takun tafham o lam takun ta'rif ma hiya al mawad allati lazimat alayya an aqra'aha baik alaikunna an tas'alna. Jadi silakan bertanya kalau bingung. Meskipun kadang-kadang jawabannya masih membingungkan, ya tanya lagi aja. Kadang-kadang jawabannya kan, nah ini ya, ya mungkin masih agak bingung. Gak apa, nanti kita bedah satu-satu pertanyaannya dalam kuliah kali ini. Pengumpulan tugas, saya lihat dulu. Ustaz Afwan. Ya. Ustaz Ana Maharani. Ya, Hadira. Oh, Hadira. Oh, Fihamam, ya. Afwan Ustaz. Ya. Jadi memang gitulah ya. Baik.
Ya. Ini kita akan mulai dari menanyai Farida Salsa. Kelihatannya ada di sini ya. Farida Salsa ini kelihatannya ada. Oke. Ana lama juga Ustaz. Oh, loh kok belum? Nunggu apa ini? Ya. Menunggu ada yang datang. Datang lagi hutang nanti kan repot nih. Jangan lama-lama. Ya. Kita ini jalan 5 pekan ya. Ini pekan ke berapa ini ya? 6 ya. Udah sebulan belum mengumpulkan ya. Saya tunggu habis ini. Ya. Ya, Ustaz. Kan menunggu itu kan nggak enak ya sebenarnya. Antum mau jadi penunggu atau gimana ya? Jangan kalau antum prosesnya cepat, insya Allah cepat lah kan itu kan. Kalau antum bikin orang menunggu, nanti antum jadi dibikin menunggu kan kasihan ya nggak? Dewi Intan, ada Dewi Intan? Hadirah. Oh iya ada. Oke, gimana ini kabarnya nih? Ada kayaknya ya? Oh ini ada. Agustus 18, nah, update nih. Di mana nih Dewi Intan meringkasnya dan baca buku apa? Nanti kan kita juga ngelacak juga. Gak apa, biar kita tuh mentahkik. Dan limis lihada, urid an nuhakik malah di korotuna wah ila aina mada fahmikuna nahwa adars. Jadi kalau nggak kayak gini kita akan susah ini. Wah ini banyak sekali nih. Ini yang kitabnya mana ya? Aina alkitab di koroti. Al-A'la di atas Ustaz. Oh. Al-Kutub di atas. Ada bilam solas. Lakin Samir fil qiraah Muhammad Fiat Sibak. Oh, ini ya. Hunaka ba'du anna lam asyruh. Oh iya. Manahil nih ada nih. Al-Quran. Manahil di Quran. Baik, bahasa. Ahnu hatta manahil fi ulumil Quran. Kalau sebenarnya kalau antum itu punya maktabah samilah itu insya Allah banyak menyelesaikan masalah di dunia yang fana ini ya. Soalnya apa ya tadi ya? Manahil ya kita coba. Nah, ini ya. Di sini kena manahil karena PDF-nya agak beda ini. Apa ini? Ahadi alati koroti? Ini bukan yang dibaca. Bukan ya? Karena Laisa Ustaz, Laisa. Oh, bukan. Ya, coba saya cari lagi biar ketemu. Coba saya cari lagi. Ayat Al-Quran memiliki dampak yang besar dalam kemajuan metode bayan para penulis. Wah, ini apa ini ya? Aspek pemikiran proaktif kemanusiaan. Al-Quran adalah pertama yang paling utama. Ini gimana ini ya ceritanya nih ya? Ini diterjemahkan secara
Google apa gimana ceritanya nih? Agak bingung ya, bahasanya terlalu bagus mungkin ya. Lah, Eh, Ustaz. Ana rangkum, Ustaz. oh, Ana terjemah, ana rangkum. ya, Dirangkum. betul, nggak apa. Kalau bahasanya emang agak jelimet dan bikin pusing kayak gini, emang itu khas mahasiswa dan mahasiswi ya, yang baru pertama kali belajar menulis. Jadi ini bukan paste gitu. Ya, kabar baiknya itu. Kabar buruknya memang ini dibaca ini kurang nyaman, tapi nggak apa. Ada kabar baik. Ada dua kabar baik sebenarnya. Yang pertama, antum berhasil berani menulis. Nah, kabar yang kedua, ini tulisan antum betulan. Nah, gitu. Ya. Meskipun kabar jeleknya cuma satu aja, nggak enak dibaca, ya itu nggak apa, wajar. Ya, para penulis novel itu mereka menulisnya kayak gitu emang. Awalnya emang nggak jelas mungkin nulisnya gitu. Ya. Ini lama-lama bagus. Ya, sering-sering mah baca lagi. Kalau antum mau talkhisnya bil arabiyah ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau khawatir bahasanya jadi lebih nggak jelas lagi, udah pakai bahasa Indonesia aja, itu udah lumayan, lumayan bisa menjelaskan. Ya, saya paham sebenarnya maksudnya nih ya. Dampak besar dalam metode bayan, sebenarnya bukan metode bayan ya, tapi metode eksplanasi. Duh, kok jelek kayaknya. Eksplanasi itu penjelasan. Ya, bayan itu juga sih. Tapi eksplanasi ini maksudnya para penulis dan ahli bahasa Arab itu mendapatkan inspirasi baru dalam menggunakan tartib-tartib Al-Quran. Ya kan? Kayak kita menggunakan tartib-tartib Al-Quran itu, kenapa kok itu menjadi inspirasi? Ini kembali kepada pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga ada pengertian lain dalam Al-Quran itu, nama yang adalah bayan. Kan begitu. Jadi di sini antum menjelaskan ya, apa namanya? Ini perlu antum tambahkan penjelasan bahwa mengingat Al-Qur'an memiliki nama Al-Bayan gitu ya. Malain Tibyan itu nggak apa, Tibyan atau Al-Bayan. Maka berbagai ayatnya ya, menginspirasi gitu ya, penulis. Tuh. Artinya ayat-ayat Al-Quran memiliki dampak yang besar dalam kemajuan eksplanasi. Nah, jadi gitu. Jadi memang ini pengertian Al-Quran, turunan dari pengertian Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah hudan linnas atau petunjuk bagi manusia, maka dia akan memberikan apa namanya, pengertian-pengertian baru. Ya. Dan banyak bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu yang dia itu bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa-bahasa jahiliyah. Ya. Misalnya gini ya, ini kan makanya itu adalah bagian dari ta'rif Al-Quran yang perlu kita pahami. Apa sih maknanya ta'rif itu terhadap implementasinya atau terhadap pengaruhnya? Nah, di situ. Jadi bahas ta'rif Al-Quran memang betul sekali seperti yang ditulis ini, seperti yang antum tulis ini. Perlu bahas pengaruh dari ta'rif ini. Jadi mungkin antum belum bisa menghubungkan gitu ya. Nah, ini saya ajari untuk menghubungkannya. Jadi apa sih pentingnya ta'rif itu? Ini ta'rif Al-Quran itu penting untuk memahamkan orang bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu, kan? Yang kedua, Al-Quran ini punya posisi dalam menginspirasi. Ya. Jadi Al-Quran ini bukan kitab yang nggak ada yang peduli, nggak ada. Al-Quran itu kedatangannya selalu bikin orang itu tergugah. Ya, ima tergugah kepanasan atau ima tergugah. Kalau tergugah kepanasan itu ya orang jahiliyah itu tergugah kepanasan karena banyak praktek jahiliyah yang ditentang oleh Al-Quran. Nah, itu contohnya bahwa Al-Quran itu menggugah, tapi yang tergugah kepanasan. Ya kan? Ada ayat-ayat yang isinya mengkafirkan. Kan begitu kan, orang-orang kafir. Wah, banyak yang tergugah kepanasan. Dibilang kafir kan nggak mau kan orang-orang itu kan. Nah, itu dia. Padahal ya kafir, dibilang nggak mau. Kan repot sekali sebenarnya. Itulah bahwa ayat Al-Quran itu punya pengaruh besar. Ya kan? Orang itu nggak suka dengan ayat Al-Quran, loh, itu soal lain. Tapi Al-Quran itu berarti punya pengaruh. Kan kayak begitu. Ya. Nah, coba kita lihat di mana Hilul Irfan tadi ya. Kok saya belum download mana Hilul Irfan malah. Ya, mau saya cari juga. Apa?
Ada apa enggak? Nah. Ini wajah tuh di maktabah waqfiyah, Ustaz. Oh iya, betul. Di Maktabah Waqfiyah, betul. Saya tuh lupa pernah download apa enggak. Karena ya kadang-kadang ya lupa saya namanya gitu. Tapi enggak masalah kalau antum sudah download. Ya, coba saya carikan di Waqfiyah ya. Nah, ini ada. Ini kan mudah ditemukan sebenarnya. Asal kita terbiasa aja lah ya. Jadi jangan menyerah gitu. Wah, saya kok nggak bisa tadi ya, biasalah. Kan baru jadi mahasiswi ya kan gitu kan. Oke, kita akan baca di sini ya. Ada Manahilul Irfan. Ini termasuk buku yang keren sebenarnya sih. Penulisnya siapa? Dewi Intan, Manahilul Irfan itu. Ini loh, saya kasih bocoran. Abdul Azim ya, Az-Zurqani. Jadi namanya Az-Zurqani ya, bukan Az-Zurqani. Ya. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Itu namanya latihan. Manahilul Irfan. Manahil itu apa ya artinya kira-kira ya? Ya, enggak usah dibahas lah. Manhal tadi kan. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Enggak masalah, saya akan baca aja dari sini enggak apa-apa. Ini tadi tentang di bab apa ya bacanya ya, Dewi Intan ya? Muqaddimah, Ustaz. Muqaddimah. Oke, Muqaddimah fil Quran wa ulumihi. Ini ya. Kita pun khatamallahu bi al-kutub ini. Naam. Nah, terus selanjutnya apa lagi nih? Halaman selanjutnya. Oh, ini. Mana ya yang dibaca ya? Fahwahida, Ustaz. Fakat qara'tu safa al-ashirah, Ustaz. Oh, gitu. Ya, enggak apa. Yang penting baca. Nah, ini dia. Awalan awahirul furuk. Apa yang mana nih yang dibaca nih bagiannya? Al-Qur'anul Karim kitabun khatamallahu bihil kutub. Coba dibaca. Kitabun khatamallahu bihil kutub wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihil anbiya bidinin amin khalidin khatama bihil adyan. Fahuwa dusturul khaliqi li islahil khalqi wa qanunus samai li hidayatil ardi an-nahyu ilaihi. Ya. Bentar, kita balik. Dustur, apa artinya dustur? Pedoman. Nah, undang-undang tepatnya ya. Ya, dustur itu ya peraturan-peraturan, undang-undang. Li islahil khalqi. Konon, nah ini dia undang-undang tepatnya itu. Dustur itu lebih tepat pada konstitusi. Ya, kayak kita punya dasar negara. Apa itu? Pancasila. Nah, itu. Ya, konstitusi. Lalu ada undang-undang. Pancasila kan habis itu ada undang-undang dasar ya kan? Nah, sama kayak gitu itu. Nah, dalam kehidupan itu Al-Qur'an itu jadi undang-undang dasarnya umat Islam. Gitu. Atau dasar umat Islam itu Al-Qur'an. Ya. Hidayatul arti anha ilaihi ya. Manzilahu kulla tasri'in wa auda'ahu kulla nahdatin wa nata bihi kulla sa'adah. Ya. Di anha itu melarang sebenarnya sih, menafikan atau menghilangkan atau tidak menganggap semua tasri yang sudah ada sebelumnya itu seolah tidak dianggap. Bukan seolah tidak dianggap ya, karena Al-Qur'an itu sudah berisi semuanya itu. Ya.
Jadi syariat-syariat di agama-agama para nabi yang lama itu dihapus. Kenapa? Dengan turunnya Al-Quran. Sudah ada di situ. Ya, gitu. Ibarat beli laptop lama, laptopnya nggak punya kamera, harus nambah kamera. Tapi Anda beli laptop baru udah ada kameranya. Kan yang lama itu ya, sudah nggak kepakai lagi, udah ada yang baru dan bisa dipakai kan gitu. Terus bahwa hujjatur rasul Wa ayatul kubra yakumu fi famid dunya syahidan birisalatihi natikon binubuwatihi dalilan ala sihi wa amanatihi. Oke. Wa huwa miladul ladina al-a'la yastanidul islamu ilaihi fi aqaidihi wa ibadatihi wa hikamihi wa ahkamihi wa adabihi wa akhlaqihi wa sihi wa mau'izatihi wa ulumihi. Oke. Ini apa ini? Wah, Miladu. milad. Kenapa milad? Ya, malad. Malad. Malad itu apa artinya? Tempat untuk menikmati. Kita tuh menikmati agama itu. Kita tuh menikmati agama itu dengan Al-Quran. Kita menikmati keimanan kita bisa menikmati iman dan lain sebagainya itu, hidup dalam keimanan itu karena ada Al-Quran. Nah, gitu ya. Bahwa imadul lughatil Arab al-asma. Apa artinya al-asma? Asamawi. Bukan, asma itu tinggi, al-a'la ya, tinggi asma. Sumuwun, ya ini itu kan, sumuwun atau ya, itu adalah pilar bahasa Arab yang paling utama. Bukan ini. Tadwin tadinu lahu al-lughatu fi baqaihi. Jadi bahasa Arab itu jadi kuat dan nggak habis, dan juga bahasa Arab itu terus berkembang ya tanpa meninggalkan akarnya karena ada Al-Qur'an ini. Ya. Kalau bahasa-bahasa lain itu berkembang, akarnya hilang. Kadang-kadang kayak gitu. Ya. Saya kasih contoh bahwa bahasa Arab itu punya akar bahasa yang kuat. Ya, contohnya dari kata kataba. Yang namanya kataba itu semua kalimat setelah itu yang berhubungan dengan ada isinya ka, ta, dan ba itu artinya mesti terkait dengan menulis. Kataba menulis, kitabatan tulisan, maktabun tempat menulis, ya kan? Maktabatun perpustakaan, tempat menyimpan tulisan-tulisan, kayak gitu kan? Nah, apalagi dan lain sebagainya. Itu bahasa Arab itu seperti itu. Sama dengan al-asma, itu dari kata sumuwun. Ya. Sama, tinggi kan? Sumuwun, samaun. Nah, gitu. Ya, tinggi atau unggul. Nah, jadi gitu. Jadi kita membaca bahasa Arab itu sebenarnya nggak susah. Apa yang dibaca yaitu yang bunyi. Kalau bahasa Inggris kan apa yang tertulis sama yang bunyi kan beda. Ya, itu gitu itu. Nah, itu. Oke ya, ini saya nilai sudah oke dan oke lah, sudah saya anggap bagus lah. Ya. Nah, kita lihat yang lain nanti ya. Saya download dulu daripada bingung nggak saya download. Nah, ini punya Dewi Intan, oke. Dari sini. Oke, bagus. Lubna Aziza ada? Halo, nggak ada ya, oke. Nurjana Kasmila ada? Oh, nggak ada. Sedang lari siang atau masak atau gimana? Nabila A ini ada? Tadi Ustaz. Oh, ya, oke. Nabila sudah mengumpulkan tugas ya? Afan Ustaz, saya mau mengumpulkan tapi error Error apanya? laptop saya Ustaz. Oh, hari ini errornya, baru error hari ini. Oh, Dari hari kemarin error juga. Ustaz. Minggu lalu error.
Belum, Ustaz. Belum error. Berarti emang itu menandakan bahwa al-waktu kasaifi. Ya kan? Sehatuka qabla sakomika. Sehatu laptopika qabla errorihi. Itu. Ya, itu perlu itu. Nggak, sebelum error sih. Pokoknya kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu, diupload aja. Ya. Nah, supaya tidak merepotkan banyak orang dan merugikan banyak negara gitu. Oke, baik. Apa? Kan ini kan susah gini kan ya. Hafiyamuna ada? Hafiyamuna? Nah, Ustadz. Oh, ada. Tapi ini tadi Afwan Ustadz tidak bisa mengedit file yang kemarin, jadinya upload lagi Afwan. Oh, ini nggak bisa mengedit. Di sini bisa error tidak bisa. Dari tadi tidak bisa. Malah dibukakan di laman berikutnya gitu. Di sini nggak bisa. Ini saya bisa lihat. Maksudnya tidak bisa di uploadnya beda folder gitu, Ustadz. Uploadnya beda folder. Di mana uploadnya? Ya. Yang Hafiyamna ini, Ustadz. Bawahnya pas. Oh, ini. Ya, tidak bisa digabung tadi, Afwan. Oh, bisa digabung. Kok nggak bisa digabung? Gimana ceritanya? Mungkin ada misteri-misteri yang belum terpecahkan atau gimana ini? Kurang tahu, Ustadz. Tadi digabung belum bisa. Ya. Oh, ini yang 11 yang lalu ya? Ya, yang 18 Agustus. Oke. Ini udah. Ini yang edisi setelah kemerdekaan gitu ya? Ya, ini Ustadz. Oh iya, ini yang edisi setelah kemerdekaan. Yehuda de Nevo. Nah, ini oke, bagus. Oh, ini yang Mazaim ya ini ya? Iya, Ustadz. Mazaimul Mustasrikin. Kita lihat sini. Gak apa? Babnya susah, Ustadz, orientalisme. Oh iya, lumayan kesulitan. Ya, itu berarti tambah ilmu baru. Kalau mudah kan berarti nggak nambah apa-apa ya kan? Harusnya bersyukur pelajarannya susah. Itu nambah yang baru. Ya namanya belajar itu memang kayak gini. Susah itu kan karena mood kita kadang-kadang ya apa namanya naik turun kan gitu kan. Susah kan gitu. Kalau kita nonton drama kan nonton film drama Korea misalkan kita menonton dengan keikhlasan tinggi. Tapi kenapa kalau kita itu belajar itu susah juga ya lah itulah misteri-misteri yang belum terpecahkan ya itu ya. Nanti bisa dipecahkan sendiri misterinya. Oke, baik ini di sini kita lihat lagi Yehuda di Novo kan itu. Nanti kalau punya anak jangan dinamai Yehuda di Novo ya, jadi masalah nanti. Halaman berapa ya itu ya kalau boleh tahu ya? 290 sampai 292. 290. Apa ini dibacakan biar temannya ikut tahu juga. Nanti kalau milih nama hati-hati. Banyak juga ini ya. The revisionis. Oke. Menurut antum apa sih artinya the revisionis ini? Revisionis. Meskipun. Nah, yang sini kan ya. Oh enggak, dibaca dulu aja lah. Ta'asaro ini. Ta'atharo ba'dul mustashriqin al-jaddadu bi afkari al-judadu bi afkari bi afkarin wang sibarihi wa alal akhosi alladzina yulaqobuna bil munakihin kayak takiduna annahu la budda fil yahudi fil asril hadithi min tanqihi tarihil usuril wusta au nisfuhu.
Oh, au nasafihi. Au nasabi. Pada liifsah liil majali litamkinahum Tamkinihim minat ta'ayishi ma'al ta'ayush akhorina ta'ayushi ala ala ardiyatin mutasawiyat aradiyatin mutasawiyatin. Baik, ta'asaro, apa artinya ta'asaro? Beberapa. Bukan, ta'asaro itu berpengaruh ya. Jadi ba'dal mustasrikin al-judad dari kata al-jadid atau artinya modern. Nah, orientalis itu ada banyak macam. Kalau yang klasik itu kan ada di situ ya, apa namanya? Nah, itu klasik itu. Nah, sekarang yang modern, orientalis modern, ya kan? Ta'asara ba'dal mustasrikin al-judad bi afkarin wan sabarohu, ya kan? Apa namanya? Bukan wan sabarohu ya. Wansbrook. Kan ada kemarin ada John Wansbrook ya. Bukan Wansibari, Wansbrook. Bi afkari Wansbrook, ya. John nggak apa, salah nggak apa, pantesan dicari nggak ada ya. Iya nggak apa, namanya belajar itu gitu, loh kok itu ya. Ya. Ta'asarabatul mustasrikin al-judad bi afkari Wansbrook. Jadi banyak orientalis modern itu terpengaruh oleh pemikiran siapa? John Wansbrook. Nah, walal ahwas alladzina yulaqabuna bil munakkihin. Munakih, apa artinya munakih? Revisionis. Ya, apa yang revisionis itu? Maksudnya mereka itu mau mencari edisi revisi. Masa sejarah gitu-gitu aja sih? Cobalah kita pahami dengan cara lain. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi ibaratnya orang itu ini aja, coba saya pahami dengan cara lain lah. Misalnya orang itu lihat Al-Quran itu, maksud sih Al-Quran harus dipahami pakai mufasir sih? Gimana kalau kita pakai cara lain? Nah, kayak gitu. Namanya itu antara revisionis atau ngawuris. Ya, jadi antara merevisi sama ngawur memang kayak gitu, agak beda. Nah, jadi kadang-kadang karena orientalis itu nggak ngerti Al-Quran dan nggak mau tahu, akhirnya mereka menamai diri mereka revisionis. Wah, mencari edisi atau edisi yang baru. Ya padahal nggak semua edisi kan harus direvisi ya. Kalau Al-Quran itu kan nggak ada revisinya. Ya, oke lah ada cetakan kedua, ketiga, tapi revisinya nggak ada. Ya. Nah, jadi mereka itu yang disebut sebagai revisionis itu, apa yang mereka lakukan? Mereka pengen mencari sisa-sisa arkeologi dari Al-Quran yang lain. Ada nggak misalnya manuskrip Al-Quran yang lain? Itu. Nah, ini yang ditulis. Nah, ini merevisi bukan menghancurkan ya. Mencari hal baru dari penafsiran abad pertengahan, menghancurkan gitu enggak. Ya, jadi nah ini dia. Jadi arkeologis ini betul ini ya yang nomor 1 ini. Jadi menurut Yehuda dan Novo itu, gimana kalau kita cari bukti-bukti tulisan lain tentang Al-Quran yuk? Siapa tahu beda. Wah. Ya ini usahanya sia-sia karena nggak ada yang beda. Kalau cari Injil yang baru atau yang beda ada. Jadi kitab suci Injil itu orang 70. Makanya ada Septuaginta. Ya, saya browsingkan ya. Ada Septuaginta. Ada istilah Septuaginta. Apa itu Septuaginta itu? Jadi proses penulisan Al-Quran itu beda dengan proses penulisan kitab-kitab yang lain. Ya, kayak kitab Perjanjian Lama. Ya, saya bacakan, saya lihatkan Injil lah ya. Moga-moga imannya nggak kabur ya. Saya carikan Injil. Nah, itu biar antum itu lihat proses penulisan atau kodifikasi atau tadwin
Al-Quran itu beda dengan kitab yang lain. Ya. Saya punya Injil, koleksi Injil dari zaman-zaman banyak sekali. Injil tahun 1500 lah, agak beda dengan tahun yang beda. Jadi banyak sekali kita. Saya emang meneliti itu. Ustaz Taqi punya Injil banyak sekali, mau jadi pendeta? Oh, enggak. Maksudnya kita itu biar ngerti. Kitab kita itu sama kitab-kitab yang lain itu. Dari segi sejarahnya aja udah beda. Bedanya apa? Beda dengan teknik penulisannya. Jadi gimana caranya Al-Quran itu terbukukan, itu beda dengan gimana pembukuan kitab-kitab lain. Ini English Bible Revised. Oh, jadi ada edisi revisi. Kalau Bible itu biasa edisi revisi. Kalau Al-Quran itu nggak ada edisi revisinya. Ya, udah gitu aja Al-Quran itu. Ini kan nanti antum kalau cari di luar negeri, itu edisi revisi kitab Injil itu banyak. Ya. Kalau Al-Quran itu nggak ada, meskipun terjemahannya direvisi, tapi hurufnya nggak direvisi, kayak gitu loh. Nah, kalau yang Injil itu mereka bingung, bahasa aslinya aja mereka nggak tahu. Ya, karena ada di antara 3 bahasa, ima bahasa Ibrani atau bahasa bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu setengah Arab, setengah Persia ya. Atau bahasa yang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Atau bahasa Yunani. Ya. Mana ya? Injil saya ya. Ya. Apa namanya? Jadi emang beda. Jadi antara kitab kita dengan kitab yang lebih dekat dengan kita ya, misalnya Al-Quran dengan misalnya Bible gitu ya. Kita nggak nyebut Injil ya, kita sebut Bible ya. Itu beda sejarahnya. Nah, makanya melihat itu seorang Yahudi namanya Yehuda de Novo itu punya ide. Gimana kalau kita cari versi lain dari Injil, ada nggak ya? Nah, gitu. Nggak ada versi lain dari Injil ada banyak. Tapi kalau versi lain dari Al-Quran nggak ada. Ya, dan nggak pernah ada. Versinya ya cuma itu aja. Nah, gini. Injil itu bahasa aslinya apa? Nggak tahu. Kalau misalnya kita mau bikin ya haflah tilawatul Quran sedunia, kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Ya, yang baca dari Arab, dari Arab Saudi, dari Sudan, dari Qatar, dari Trenggalek, dari Pacitan, dari Lombok, itu bisa sama bacaannya. Ya. Tapi kalau haflah tilawatul Injil itu nggak pernah ada. Karena emang pernah ada nggak caranya itu? Haflah tilawatul Injil orang Kristen. Saya punya teman Kristen yang bikin haflah tilawatul Injil. Nggak pernah ada. Karena beda. Bahasanya juga nggak sama. Itu yang jadi masalah. Jadi kita mesti paham ya. Kenapa kok orientalis itu, kenapa sih mereka mau repot-repot bikin edisi revisi dari Al-Quran? Loh, itu karena mereka memahami bahwasanya kitab-kitab itu punya peninggalan arkeologi ya, atau punya manuskrip yang berbeda. Gitu. Padahal yang enggak, kalau Al-Quran enggak gitu. Ini contoh apa namanya? Injil atau Bible, bukan Injil ya. Nah, bahasanya ada yang bahasa Ibrani ini ya. Dan memang sebagian isinya itu ada mirip-mirip dengan kita lihat nih ya. In beginning, God created the heaven and the earth. Menciptakan langit dan bumi. Sama enggak yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan? Sama, itu kan? Ini ada detailnya, malahan hari kedua itu Tuhan bikin apa, hari ketiga itu Tuhan bikin apa, itu malah detailnya ada di sini. Al-Quran kan di sini enggak, di dalam Al-Quran enggak 6 hari kan gitu kan? Di sini juga 6 hari loh ini BTW ini. Ya. Jadi dalam Injil ini disebutkan 6 hari juga penciptaan itu. Nah, ya. Nah, tapi ajaibnya di hari ke-7 itu Tuhan istirahat. Nah, ini yang beda. Ini yang menarik ini.
Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah ini nih, that was morning, the 6th day. Nah hari ke-6 kan sama dengan Al-Quran tuh, visit tadi ayam. Dan hari ke-7, nah, Tuhannya beristirahat. Nah, di sini. Makanya di ayat Al-Quran itu la ta'khudhuhu satun wala naum. Tulisan dalam sini sebenarnya. Kalau di Al-Quran itu beda dengan yang di sini, atau Al-Quran itu menuliskan detail, itu kadang-kadang mengoreksi kitab yang sebelumnya. Ya, sepanjang saya amati itu begitu. Nah, menarik kan? Ini kalau mau filenya nggak apa-apa, saya uploadkan nanti. Mau daripada beli kan mahal kan gitu kan. Wah, saya mau belajar itu apa ya hurufnya Sat ya? Apa? Belajar aja sendiri. Saya juga nggak bisa kan gitu. Ya, jadi gitu ya. Itulah motivasi mengapa Yehuda de Novo itu tadi mau nyari edisi revisi. Para revisionis, disebut revisionis itu maksudnya mencari edisi revisi dari naskah-naskah Al-Quran yang lain. Ada nggak ya? Kalau mereka nggak nemu, mereka bilang bahwa naskah itu dibakar oleh Utsman karena kepentingan politik. Nah, yang dibakar oleh Utsman bin Affan itu tulisannya sama semua dengan yang Mushaf Utsmani itu. Ya, jadi kenapa dibakar itu bukan karena nggak sama, tapi karena udah sama. Udahlah daripada bikin bingung hurufnya, kan mungkin agak beda hurufnya, tapi tulisannya sama. Kan nggak semua orang bisa baca tulisan orang lain. Misalnya tulisan saya itu akan susah, karena saya dokter, tulisan saya kayak tulisan dokter. Ya, mungkin malah dokter kan, jadi malah nggak bisa kebaca. Karena tulisan orang lain itu nggak bisa dibaca, sehingga tulisan yang susah dibaca itulah yang dibakar oleh Utsman bin Affan. Tapi sebenarnya tulisannya sama. Tapi oleh para Zionis itu, pembakaran Al-Quran itu dibilang bahwa itu berarti Utsman bin Affan ingin punya generasi politik sendiri. Wah, itu katanya. Simbolnya gitu ya. Wa ya'taqidun annahu lil yahud mintan kita au nasafi. Nah, itu merevisi ya, sejarah mereka itu direvisi. Ya. Kenapa sejarahnya direvisi? Karena ada sejarah yang nggak baik untuk diungkap. Nah, itu makanya direvisi. Sama kayak kenapa? Karena ada yang nggak baik untuk dicitrakan, makanya bikin baik. Ya, liifsahil majal litamkinihim minat ta'ayus ma'al akharin. Ya, supaya mereka itu bisa berinteraksi lain. Ya. Orang Yahudi itu kan punya bahasa Ibrani. Kan susah juga kan, orang mana mau belajar bahasa yang susah. Bahasa Ibrani itu hurufnya banyak. Dengan bahasa Arab juga ditulis dari kanan ke kiri. Itu sama dengan bahasa Arab, mirip-mirip. Cuman bedanya mereka itu punya harokat tadi itu ya. Kalau antum lihat itu kan ada harokatnya nih, titik 2. Ini ada artinya, ini titik 2, ini titik 1 A, titik 2 ini I dibaca panjang gitu kan. Titik 3 ini apa gitu. Ini harokatnya ini titik-titik ini. Untuk bisa jadi A, bisa jadi O itu karena ada titik-titik ini. Ini sama. Kalau bahasa Arab kan nggak usah dititikin, cuma titiknya untuk membedakan antara kalimat atau kata. Kalau bahasa Yahudi Ibrani itu nggak ada yang sama. Ini beda sama ini beda sama ini, dan lain seterusnya. Nah, jadi gitu ya maksudnya ya. Nggak apa-apa, pusing-pusing dikit. Ya. Yang penting nanti bisa jelaskan. Ya. Wa min bainihim Yahuda di Novo. Ya. Apa namanya? Fi nuqtataini. Nah, ini betul ini. La budda min tausiki ayati ma'lumat tanfaridu biha ar-ruwat ar-riwayat al-islamiyah. Jadi perlu ada bukti lain ini mestinya. Jadi gitu kata Yehuda di Novo itu. Mestinya Al-Quran itu manuskripnya atau naskah kunonya nggak cuma ini, katanya gitu. Kan yang nulis orang banyak, katanya gitu. Padahal yang ditulis sama aja. Kalau kasusnya dalam Al-Quran gitu. Tapi kalau kasusnya dalam Injil, dalam Perjanjian Lama atau Bible, itu beda. Antara satu orang dengan orang lain itu beda. Ya, antara satu orang itu ketika mendengarkan Nabi Isa itu berceramah, kadang nggak dengar. Ya, kalaupun dengar mungkin sendiri, dan itu aja sendiri itu nggak dikenal orang. Nah, misalnya kayak gitu.
Banyaklah nanti kalau membaca sejarahnya. Bahkan di masa sebelumnya ditulis oleh 70 orang. Wah, 70 orang itu nggak semuanya pernah ketemu Nabi Musa. Lah, ini yang jadi masalah. Itu dia. Ya. Kan aneh kan? Masa kitabnya ditulis setelah nabinya meninggal? Kan aneh sekali. Kalau Al-Quran memang enggak. Emang pas nabinya ada, udah banyak yang hafal dan banyak yang nulis. Sehingga yang terjadi di masa lalu itu juga terjadi di masa sekarang. Al-Quran itu dihafalkan. Itu ya, paham ya? Nah, ini memang pembahasannya penting sekali ini. Oke, tapi ini sudah bagus saya lihat. Ya, walaupun salah-salah dikit tapi nggak masalah. Nah, ini dia. Ini dia, seperti yang tadi itu. Sebenarnya mereka menggali di gurun-gurun itu, yang ketemu adalah naskah-naskah Injil yang baru dan membingungkan jadinya akhirnya. Nah, itu rasakno itu yang terjadi itu. Ya, sehingga naskah Injil itu jadi banyak, ada yang bahasa ini, bahasa itu dan beda semuanya lah. Akhirnya mereka pada bingung sendiri. Kalau mereka menggali secara Al-Qur'an itu nggak nemu apa-apa, ya cuma satu itu aja. Dan yang hafal ya itu aja. Ya. Oke ya. Jadi ini sudah betul ya, untuk menghasilkan satu halaman ini aja perlu perjuangan ya, nggak masalah. Karena hidup itu ada itu. Ya, apa ya. Oke, baik. Ada usaha yang bagus. Mana tadi? Ya, tadi. Oke, ini belum ya. Ustadz Afan, Ya. kena holas. Oh, Las, udah sehat laptopnya? Jamak tuh. Oh ya, sama tuh. Ya, oke, nggak apa-apa. Nabila ya. Ustadz. Oke, saya lihat dulu ya. Ini Hafiyah bolehlah disatukan ya ini ya. Filenya ya. Mana ini ya? Nabila ini. Dikasih nomor nggak ini? Oh ini, oke. 18 Agustus. Oh ini edisi setelah kemerdekaan ya. Ya, kita tunggu dulu. Banyak kayaknya. Ini buku yang dibaca buku apa ini? Kitab apa ini? Ayo kitabin. Ijazul Al-Quran, Ustaz. Oh. Ijazul Quran ya. Saya mau cari dulu ada apa enggak ya. Penulisnya siapa? Muhammad Bin siapa? Penulisnya Abu Bakar Muhammad bin Thayyib, Ustaz. Nama akhirnya Thayyib. Naam. Al-Baqilani bukan? Naam, Ustaz. Nah, itu nama terakhir itu Al-Baqilani itu sebenarnya. Yang penting itu Al-Baqilaninya itu ya. Itu yang membedakan antara Muhammad bin Thayyib, Muhammad Ahmad, banyak sekali kan namanya orang pakai. Nah, jadinya sama kayak yang ditulis oleh teman kita tadi itu, Az-Zurqani maksudnya. Berarti itu. Nah, itu kenapa kalau nyebut Az-Zurqani ya cuma itu satu aja Az-Zurqani. Nah, tapi kalau nyebut siapa namanya ini? Muhammad Ahmad, wah banyak banget. Tapi kalau nyebut Al-Baqilani, nah itu cuma satu Al-Baqilani aja. Kelihatannya saya belum punya ini. Tapi nggak apalah, saya cari siapa tahu. Nah, ini ya, ijazah Quran. Ini bukan ini. Ya, buka-buka inilah ya.
Ini Al-Baqillani. Abu Barokah Muhammad bin Thayyib. Naam. Oke. Halaman berapa ini? Tentang apa ya? Ustaz. Enam sampai 7. Oke, kita lihat. Judulnya apa ini ya? Ini ya? Waqad nadaba Allah. Oh, ini. Mana? Mana ini? Halo? Ya waqad nadaballahul muslimina. Mana ini? Nggak ada ya? Ini halaman 6 loh ini. Beda ya jangan-jangan ya? Mana ya? Halaman sama nggak bukunya sama yang ini? Sama Ustaz. Oh, Waqad nadaba. Nggak ada ya? Ini mukadimah lewat? Ya, saya carikan aja lah materinya biar dibaca aja. Apa Ustaz? Ya, oke, coba dibaca. Temanya tentang apa ya, Nabila ini ya? Ijazul Quran toh? Ijazul Quran fil Ijazul Al-ilmi. Quran. Oke. Saya carikan yang mesti dibaca itu sebenarnya di sini. Nah, ini dia, 113. Nah, ini ya. Fi kaifiyatil wukuf ala ijazil Quran. Nah, ini ya. Nah, Ustaz. Nah, coba dibaca. Fi kaifiyatil wuqufi ala ijazil Qur'ani. Qad bayyana annahu la yatahayya liman kana lisanuhu ghairal arabiyyah minal ajami minal ajami wa turki wa ghairihim aya'rafu ijazul Qur'an na illa bi anna ya'lamu annal arab anna ajazu andalika Nah, ini ya, syukron. Nah, jadi minal ajami wa turki wa ghairihim ayya'rifu ya, ayya'rifu ijazal Qur'ani illa bi ayya'lamu ajazu andalika. Ajazu ya. Nah, jadi qad bayyana anahu la yatahayya liman kana lisanuhu ghairal arabiyyah minal ajam wa turk wa ghairihim ayya'rifu ijazal Qur'an. Nah, jadi
belum pernah ada ceritanya orang selain Arab itu yang awalnya tahu tentang mukjizat-mukjizat Al-Qur'an. Ya kan, kecuali mereka itu memang tahu bahwa orang-orang Arab itu aja, ya itu juga nggak apa namanya orang-orang Arab itu aja itu belum tentu bisa bikin yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Nah, jadi gitu. Jadi orang Arab aja itu bilang bahwa Al-Qur'an kalimat-kalimatnya itu beda dengan syair-syair yang lain. Nah, jadi orang Arab aja bilang, loh ini ajaib sekali, apalagi orang lain kan gitu. Kadang ada sesuatu yang ajaib di tempat lain, tapi biasa di tempat kita kan. Ada Borobudur, wah biasa di tempat kita udah sering lihat Candi Borobudur. Tapi bagi orang lain itu keajaiban. Tapi bagi kita, ya itu biasa yang kayak gitu, ya gitu ya. Misalnya, tapi ya itu tadi. Tapi kalau kita aja bilang itu ajaib, wah apalagi orang lain. Tapi bisa jadi itu sangat ajaib. Faida arafu hada bi an alimu annahum qad nuhuddu ila an ya'tu bimisli. Ya, antuhuddu itu apa? Tahaddi, tahadda ya tahadda, sudah ditantang. Ya. Jadi ajaibnya Al-Qur'an itu membuat tantangan, membuat sayembara. Kalau memang nggak percaya dengan Al-Qur'an ini, buat yang lebih bagus dari Al-Qur'an ini. Nah, gitu. Tantangannya gitu, sederhana sekali tantangannya. Tapi belum ada yang bikin sama dengan itu. Berarti Al-Qur'an itu memang mukjizat. Nggak ada yang bisa bikin sama dengan Al-Qur'an itu. Akhirnya tantangannya diturunkan. Kalau nggak bisa bikin satu Al-Qur'an, ya udahlah, satu surat. Nah, nggak ada juga yang bisa bikin satu surat sama kualitasnya dan sama keindahannya dengan Al-Qur'an. Nggak ada yang bikin. Akhirnya tantangan itu diturunkan lagi, didiskon lah. Ya udahlah kalau nggak bisa bikin satu surat, bikin aja satu ayat lah yang menandingi kehebatan ayat dalam Al-Qur'an. Nggak ada juga yang bisa menandingi. Ya berarti kesimpulannya Al-Qur'an itu mukjizat atau ajizu ayatu bimislihi. Ya, jadi Al-Qur'an itu melemahkan, seolah-olah melemahkan orang itu untuk bikin yang sama dengan itu. Nah, ini dia. Jadi itu keajaiban Al-Qur'an itu di situ, atau mukjizat ilminya Al-Qur'an itu di situ. Dari segi apa? Orang itu nggak bisa bikin lagi. Ya, saya mau nanya ke teman-teman, kalau kita punya dana triliunan, bisa nggak kita bikin Candi Borobudur? Nggak bisa. Batunya beli aja asal ada dananya bisa dibikin. Ya apa enggak? Bisa. Tapi kalau bikin Al-Qur'an gimana? Apa perlu kita ngumpulkan ahli syair sedunia, syair bahasa Arab, ahli bahasa Arab sedunia bikin Al-Qur'an, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Mau ada duitnya, mau ada orang ahlinya, tetap nggak bisa. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau orang bilang 7 keajaiban dunia, wah, Candi Borobudur, apalagi itu? Menara miring itu ya. Menara Eiffel, menara Pisa. Oh iya, Menara Pisa. Kalau punya duit, bisa nggak bikin Menara Pisa? Bisa. Nah, saya yakin bisa. Lawang contohnya aja ada kan, tinggal bikin, ya kan? Bahkan mungkin lebih bagus lagi. Bahkan miringnya kalau perlu bukan hanya miring aja, miring banget. Ya. Misalnya gitu. Ya, itu kan cuma miring berapa derajat doang, kan gitu kan. Kalau perlu bikin yang lebih miring lagi, bisa aja. Wong sekarang banyak orang yang bisa niru kan gitu kan. Nah sekarang kalau Al-Qur'an, oke, punya duit 11.000 triliun kayak katanya Pak Jokowi gitu kan. Suruh bikin, kumpulin para ahli bahasa, bikin kayak Al-Qur'an, bisa nggak? Nggak bisa ngabisin biaya, nggak bisa ngabisin umur, nggak akan bisa juga. Nah itu gitu. Ya. Kalau bikin kayak Injil, bisa aja. Ya, kan gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi nggak bisa. Walam ya'tu bihi. Ini belum ada yang membuat semisal dengan Al-Qur'an itu dari segi keindahan yang menandinginya. Tabayyanu annahum ajizuna anhu. Nah, dari sini jelas mereka itu tidak mampu. Wa idza ajaza hal dalikal lisan mun anhu ajaza. Nah, gitu. Jadi apa namanya?
Sehingga ya tentu saja nggak akan ada yang bisa. Berarti Al-Quran itu masih mukjizat. Oke lah, dianggap sementara masih mukjizat karena belum ada yang berhasil bikin. Nah gitu aja. Ini kan tetap mukjizat. Nah, gitu ya. Oke, nanti ke depan Nabila ini ya, Ustazah Nabila ini tolong bisa baca ini selanjutnya ya. Kaifiyatul wukuf. Sama Ustaz. Kaifiyatul wukuf ini. Kaifiyatul wukuf ini apa? Macam-macam. Wukuf ini bukan berhenti ya ini ya. Ini bagaimana berbagai macam angle dalam melihat ijazul Quran. Angle kalau motret kan pakai angle ya, pakai perspektif ya. Kita lihat nih dari perspektif apa Quran itu jadi mukjizat. Ya, jangan hanya dituduh bohong aja. Wah, Al-Quran itu karangan Nabi. Gimana buktiinnya? Kapan Nabi ngarangnya? Kan gitu kan? Ya, masa Nabi ngarang sesuatu yang tiba-tiba bagus gitu. Aneh orang tiba-tiba ngarang bagus, nggak pernah belajar sastra, buta huruf. Kan aneh. Kalau Nabi itu ahli bahasa, ya mungkin karuan aja masih agak mending. Mending bisa dikira gitu. Kalau Nabi itu mungkin S3 gitu kan, S3 bahasa Arab atau sastra Arab gitu. Atau ya kan? Nah, itu masih mungkin. Mungkin lah karyanya bagus, tapi Nabi itu nggak bisa baca. Nah, ini repotnya kan. Mau dituduh bacaan, mau dituduh karangan kok terlalu bagus kan gitu kan. Dan Nabi itu nggak pernah ketemu penyair siapapun. Jarang Nabi itu bergaul dengan penyair siapa-siapa. Orang waktu kecil aja mengembala kambing. Masa ngobrol sama kambing bisa keluar kata-kata ajaib gini kan nggak mungkin. Ya. Nah itu perspektifnya dari segi sejarah dan kehidupan Nabi. Al-Quran itu udah mukjizat dari segi sejarahnya. Yang kedua dari segi tantangannya. Al-Quran itu menantang orang untuk kalau nggak percaya, bikin yang sama seperti ini. Kan gitu kan. Ibaratnya kita ini, antum misalnya ya, lomba pidato. Antum percaya nggak kalau pidato antum itu paling bagus? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Antum pernah lihat yang lebih bagus, ya kan? Iya. Nah, habis itu antum bilang ke anak-anak kelas 1 yang pidato. Pidato ente itu nggak bagus. Loh, ente bisa ngomong yang lebih bagus nggak dari anak-anak kelas 1 pidatonya? Bisa kan? Bisa. Nah, nah, nanti kalau misalnya ada ahli bahasa yang bilang bahwa Al-Quran itu bohong, tantang dia. Bisa nggak yang bikin yang lebih bagus dari Al-Quran? Jangan dibilang jelek aja. Bilang dong yang lebih bagus gimana? Kayak gitu. Tantangannya Al-Quran kayak gitu. Ya. Sama kayak kita ini kalau kita adalah ahli teknologi yang membuat laptop. Bisa nggak membuat laptop lebih bagus dari laptop saya? Bisa. Tiru aja terus tambahin. Kan gitu selesai ya nggak? Nah, tapi Al-Quran itu mau ditiru apanya juga nggak bisa. Mau ditiru kata-katanya nanti diganti dengan kata-kata lain. Seperti kita ini membuat tarkib. Nggak bisa juga. Tetap Al-Qur'annya yang kelihatan daripada kata-kata kita. Ya. Itu sama dengan ketika Musailamah Al-Kadzab itu membuat surat palsu, judulnya surat Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil palsu gitu ya. Apa kira-kira? Iya, ayat-ayat palsu. Jadi ya apa namanya? Kan ada nabi palsu nih. Bikinlah apa namanya? Surat-surat palsu gitu. Nah, itu kira-kira itu ceritanya ya. Kirim utusan Musailamah Al-Kadzab kepada Musailamah itu. Ada ringan dalam Musailamah mikir, wah juga apa itu? Artinya Anda kan karena itu dulu. Kalau
orang-orang yang bikin jadi gitu ya, punya Nabila ini bisa menggunakan Nah, ini Ustaz. waktu ada al muslimin ila tilawatil Quran. Artinya mandub artinya mandub. Bukan, mandub itu artinya apa? Sunnah. Mandub, mandub. Mandub itu. Ada sunnah, ada wajib, ada haram, ada mandub, ya kan? Nah, mandub ini artinya itu sunnah. Sunnah dianjurkan atau sunnah muakkad. Qiraati ma tayassara minhu, atau membaca sedikit aja dari Al-Qur'an itu. Ya, itu enggak Al-Qur'an sih? Baca. Iya. Mana yang baca bismillahnya, mana yang bacanya kan gitu kan. Mana yang baca alhamdulillahnya kan ada. Jadi, ada aja yang kita baca dari Al-Qur'an itu. Coba misalnya orang Kristen tanya mereka baca satu aja dari ayat Bible-nya apa enggak? Kayak gitu. Hanya mereka baca tiap hari. Dan kitab yang paling banyak dibaca itu ya cuma Al-Quran. Bestseller itu sebenarnya Al-Quran itu. Ya, tapi kan nggak ditulis bestseller aja kan. Semua orang itu punya Al-Quran, orang Muslim. Bahkan orang Muslim aja yang punya. Kalau novelnya Elia kan nggak semua orang punya, ya kan? Dan nggak setiap orang. Nggak setiap orang pada ketawa sini. Nggak semua orang pada baca, ya kan? Saya aja nggak baca, ya kan? Mending baca Quran. Nah, kalau hal itu tiap hari mesti ada yang bukan lain karena itu karena itu dapat pahala. Ya, kalau nanti depan pintu neraka bilang saya baca Quran, Al-Quran masih masuk neraka, kan gitu. Tapi kalau misalnya Anda itu ke depan pintu neraka bilang saya baca novel Terelie, ya tetap diseret gitu. Bodoh amat kan gitu kan. Misalnya saya dengerin pidatonya Pak Jokowi misalnya, ya, tetap aja diseret kalau nggak baca Quran atau nggak Islam kan gitu. Jadi itu maksud saya. Itu Kak ajaib sekali ya. Nah, gitu ya. Ya, Nabila ini. Ustaz Afan. Ya. Bukunya sudah saya cantumkan di halaman yang paling akhir, Ustaz. Oh iya, bagus. Ya. Nah, kita langsung naik ke paling atas. Siapa kira-kira ini? Devika, ada Devika? Halo, nggak ada ya? Ya udah. Belum. Sorry. Hani Aulia? Ada Hani? Halo Hani Aulia? Jangan lagi bikin mie nih, waduh gawat nih. Videonya ditutup, ya kan? Atau lagi jaga toko atau apa? Ayo Hani Aulia. Tes. Sudah sholat asar itu, waktu Indonesia bagian mana entah itu. Kalau di Lombok mungkin sudah di Aliklas Taliwang ya mungkin sudah asar ya. Oke lah. Hani Aulia, halo? Nggak ada? Nah, nggak ada ini. Video off. Terus ini ada lagi. Maharani ada ya tadi ya? Maharani ya? Halo, Maharani? Boleh lah. Disampaikan hasil bacaannya. Baca apa ini ya, Maharani ya? Maharani mana ini ya? Oh, ini Maharani Kusuma. Rani. Tapi ini terakhir. Rani. Paling bawah. Paling bawah. Oh, mana ini? Oh, Rani ini toh. Ya. Jadian satu file ya.
Nanti dimasukkan ke sini gitu nggak apa-apa. Naam Ustaz, afwan. Ya, saya maafkan. Jangan diulangi lagi. Ya. Ini Darah Al-Quran. Oke. Ini tulisannya kok bagus ini? Kalau tulisan itu terlalu bagus itu kadang-kadang mencurigakan. Maksudnya mencurigakan itu jangan-jangan ngambil dari mana gitu. Nah ini. Dari sini ya? Iya. Nah, jangan di copy paste ya, tapi tulislah dengan pikiran antum sendiri. Gitu. Kalau di copy paste ya banyak. Ya kan? Mungkin bisa lihat seperti siapa tadi? Dewi Intan tadi, nggak masalah tulisannya agak membingungkan gitu, tapi itu tulisan asli dia, ya. Itu kabar baiknya berarti antum sudah melatih diri menjadi penulis. Nah, tapi kalau ini, waduh, ini kan jadi bukan mengcopy paste ya, ngambil dari yang apa namanya copy paste bukan gitu. Nah, tapi yang namanya meringkas itu antum meringkas dengan bahasa sendiri, gitu ya. Naam Ustaz. Saya bisa paham ini kok. Ini, tulisannya bagus sekali nih. Dan lurus dan juga apa namanya bisa dinikmati. Kesimpulannya ini bukan tulisan mahasiswa, bukan mahasiswi. Kecuali sudah novel 10 gitu, mungkin saya percaya gitu ya. Nah, jadi meringkas itu bukan mengambil secara utuh yang ada di buku itu, gitu ya. Kalau cuma mengambil itu akan banyak. Saya bukan soal banyak-banyakan gitu. Nah, ini yang Manaul Qoton ini gimana nih? Pembukuan Al-Quran. Oke, judulnya Mabahis fi Ulumil Quran. Oke, kita lihat. Wah, ada Jaros. Ya, nggak apa-apa. Mana Qoton ya? Iya. Ini halaman berapa yang dibaca ini oleh siapa ini? Halaman 211 ya Ustaz. 11. 211 ya Ustaz. 211. Tentang apa ini? Temanya tentang apa, Maharani? Tadwinul Quran. Tadwinul Quran di sini, ini dia. Bukan mufasir ya ini. Jam'ul Quran. Tadwinul Quran nggak ada ya? Saya download dulu bukunya. Bukunya tadi apa judulnya tadi? Oke. Mabahis fi Ulumil Quran. Ini halaman berapa? 211. Ini ya. Al-Am wal Hos. Kok beda ya? Itu. Itu menjadi misteri ini. Oh, yang Jama'al ini Quran itu Ustaz. Jamul Quran ini ya. Naam. Jamul Quran di masa siapa ini? 100 itu. 14. Ini. 118 ya? 118. 118.
Oke, ini jam'ul Quran bimana kitabatuhu ala ahdi Rasul. Nah. Oh, ini itu pada Rasul kita wahyi min Allah sahabah dari adalah ya jaliyani ajilaun bukan adalah ya ajilaun dari kata jaliyun jeli ya kita kan kenal sih ya bahasa Indonesia kan ada jadi ajila itu adalah yang jeli. Apa jelinya? Detail orangnya. Jadi sekretaris itu yang disuruh detail, bukan yang ngawur atau bukan yang mager, bukan. Nah, kalian ya siapa? Ubay. Ini enggak ini apa? Harokat fathahnya ini di atas ba, Ubay namanya. Ubay bin Ka'ab. Terus? Wa Zaid bin Sabit wa tanzilul ayati faya muruhum bi kitabatiha wa yursiluhum ila maudi'iha min suratiha hatta tudahirul kitabati fi suturi. Al-jam'u fi suduri kama kana ba'du sahabah yaktubuna ma yanzilu minal Qur'ani ibtida'an min anfusihim duna an ya'muruhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayahtunihi fi asab. Iya, fil asab betul. Walihafi wa karonifi war rikoi wa tibai aktab. Itu apa nanti dicari ya. Nah itu coba di sini ada nggak ya? Ini beda nih. Oh, boleh Khalifah Utsman ya nih. Nah, baca dulu di sini. Yang terjadi itu adalah jamul Quran fis sudur wa fis sutur. Al jam'u fis sudur itu maksudnya apa? Dihafalkan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu tertulis menjadi dua hal. Tertulis fis sudur itu maksudnya dihafalkan, ya. Kenapa orang itu ketika itu bisa nulis dan bisa hafal? Sebenarnya ketika itu saya mau tanya nih sama siapa namanya Maharani nih. Zaman dulu itu sudah ada ilmu nahwu belum zaman Nabi? Belum, Ustaz. Nah, belum ada. Apakah huruf Arab itu sudah ada titiknya? Belum. Belum ada. Loh, kenapa mereka salah? Mempunyai hafalan. Betul, karena mereka menghafal. Jadi Al-Quran itu turunnya bukan tulisan, tapi apa? Hafalan, suaranya atau bacaannya. Bukan tulisannya yang turun. Kalau tulisannya yang turun, disebarkan ke orang, orang salah baca. Tapi karena yang turun itu adalah bunyinya atau bacaannya, maka orang nggak akan salah dengar atau salah baca, meskipun tulisannya bisa berbeda. Itu ya. Itulah mengapa zaman dulu itu, zaman Utsman itu mengirimkan mushaf-mushaf itu ke kota-kota, ya Pak enggak di situ sejarahnya? Iya. Nah, bukan hanya ngirim di paket-paket pos saja, tapi dibawa oleh orang yang nanti menjadi pengajarnya. Gitu.
Kenapa? Karena memang belum ada ilmu nahwu. Jadi tulisan itu adalah teks standar, ya kan? Tapi nanti pengajarannya adalah pakai riwayat, pakai sanad. Nah, kayak gitu. Jadi orang itu punya sanad Al-Quran sekarang. Coba Anda tanya orang Kristen atau orang Yahudi, punya nggak sanad Injil atau sanad Taurat misalnya gitu? Nggak pernah ada kan? Kofi. Antum cari deh, daurah sanad Injil atau daurah sanad Bible atau kajian Bible bersanad, ada nggak? Nggak ada. Yuk, nggak ada karena emang bukan begitu cara mereka itu menulis kitabnya. Nah, itu bukan menista agama, tapi faktanya begitu. Dalam Islam itu faktanya kitabnya itu ditulis berbeda fakta dengan kitab-kitab yang lain ditulis. Ya, gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, wa yursidahum ila maudhihi min suratiha. Ya. Jadi Rasul itu ketika ayat turun langsung menyuruh nulis dan meletakkan ini surat apa, ayat berapa. Jadi begitu. Jadi turun itu bukan nanti urutannya diatur oleh sahabat seperti kata orientalis tadi itu, ya kan? Kan ada orientalis model revisionis gitu kan? Mereka mau bikin urutan Al-Qur'an berdasarkan awal turunnya. Itu ngarang itu namanya, mengada-ada. Ya. Makanya para revisionis itu mereka pengen, oh gimana kalau Al-Qur'an itu kita urutkan berdasarkan awal turunnya. Nanti surat pertama adalah surat apa? Al-Alaq ayat 5, ayat 1 sampai 5. Ini kan aneh jadinya. Kan jadi lucu gitu loh. Nah, jadi paham ya kenapa ada revisionis dalam orientalis itu? Karena mereka melihat, loh, kan surat yang pertama kali turun kan surat itu. Itu aja taruh depan. Palelu kan itu ya. Matamu. Nggak segampang itu. Ya. Jadi gitu ya kita ya. Jadi biar ngerti ya kenapa ada revisionis itu. Ya itu hafiyah ya, itu yang tadi bahas ini apa orientalis ya itu ya. Ini biar paham ini. Ini hafiyah nih belajar apa di warung ini, kok kayaknya sedang ngobrol dengan banyak tetangga atau gimana ini ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Hani udah hadir, Hani? Atau udah selesai bikin mie-nya, Hani? Oh, masih bikin mie ya, udah belum jadi mie-nya, masih lama ya, masih masak. Ya nggak apa. Itu gitu ya. Oke, saya lihat bacanya sudah lumayan. Ya salah-salah dikit nggak apa, emang ini bacanya sulit kok, wajar gitu ya. Al-jam'u fi sudur ya. Kamakan sahabat ya yaktubu nama yanzilu ibtidaan min anfusihim. Maksudnya para sahabat itu menghafal gitu ya. Duna ayyuk maron nabi. Jadi sebelum disuruh Nabi. Nanti Nabi itu nggak nyuruh, tapi Mereka baca. gitu. Ya, langsung dihafalkan gitu. Wa kita'ul ad-diyam wal aktaf. Ya. Kunna inda Rasulillah nu'aliful Qur'an ma'arriqa. Ya, jadi ketika itu kami nulis dengan pelepah kurma. Riko itu pelepah gitu ya. Jadi kurma itu kan punya pelepah. Belum ada kertas zaman dulu. Belum ada kertas sinar dunia atau model-model fotokopi yang lain. Ya. Gitu ya. Oh masih ada yang di break room, ya udahlah nggak apa, ini udah mau selesai kok. Ya. Nah oke. Jadi ya mungkin sementara ini yang bisa kita kerjakan. Ya. Jadi punyanya Maharani sudah ya. Afwan. Ya, silakan. Oke. Jadi minggu depan siapa ini yang baca ya? Minggu depan ada Mar'atus Solihah, ada Rizky Dwita akan mempersiapkan ya. Persiapkan bacaannya sampai di mana, dan kita akan mengikuti lagi acara-acara ini. Ya. Itu alhamdulillah kita hari ini bisa membahas beberapa materi, termasuk diantaranya adalah orientalis, lalu pengertian Al-Quran, dan juga ijazul ilmi. Ya. Ijazul ilmi dari segi apa tadi? Dari segi bahasa dan dari segi tantangan sejarah. Ya. Terus kita juga alhamdulillah bisa membahas tentang
tadwinul Quran, ya, kodifikasi Al-Quran atau penulisan Al-Quran dari segi sejarahnya, mana dia dengan penulisan kitab-kitab yang lain. Nah, itu gitu, ya. Nah, ini besok insya Allah menarik ini pembahasannya, yaitu Ijazul Ilmi oleh Rizkia Dwita, sama Mar'atus Soleha tentang Al-Mustasrikin juga, sama Asbabun Nuzul Khairun Nisa, ya. Alhamdulillah kalau ada bonus lagi nanti ada Puspa Arum, ini belum pernah kayaknya ya. Kaifana ta'amalu ma'al Qur'an, bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Nah, ini enggak masalah, nanti kita bahas saja bareng-bareng, kita bicarakan. Terus ini juga Lubna Aziza mestinya juga membahas ya, karena temanya bagus ini, ilmu munasabah. Jihan dan Lubna ini perlu nih membahas ini. Ilmu munasabat, apa sebenarnya ilmu munasabat itu? Ya. Nah, itu seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini. Ya, jadi nanti ke depan kita lanjut lagi. Untuk minggu depan materinya masih hampir sama dengan yang kita materikan. Itu kira-kira. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka.